benda-benda yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, apa kabarnya? Semoga teman-teman beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran tematik, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ikuti bunda dan bunda-bunda yang lain ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda tak hidup dengan benar. 2. Melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. 3. Melalui contoh, siswa dapat menebalkan huruf tegak bersambung dengan benar. 4. Setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila dengan benar. 6. Setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dengan benar. 7. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menghitung banyak benda mulai dari 70 sampai 99 dengan benar. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tematik tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sebelum mulai belajar, teman-teman silakan dipersiapkan buku tematik tema 7 serta alat tulisnya ya. Setelah itu teman-teman kita buka bukunya halaman 1. Kita mau belajar subtema 1, benda di sekitarku. Bunda Rika bacakan ya. Banyak benda-benda di sekitar kita. Ada benda hidup seperti hewan dan tanaman. Ada juga benda tak hidup seperti batu, tanah, air, jembatan, dan bangunan sekolah. Di antara benda-benda tersebut, ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, seperti air, batu, dan tanah. Ada juga benda-benda hasil karya manusia yang memanfaatkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bangunan sekolah yang dibuat manusia dari batu, pasir, dan semen. Kursi kayu sekolah dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan batang dari tumbuhan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut teman-teman. Halaman 2. Kita wajib bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Caranya dengan menjaga dan merawat benda-benda di sekitar kita. Apa saja benda-benda di sekitarmu? Mari kita mengenal benda hidup dan benda tak hidup di subtema 1 kali ini. Kita lanjut ya teman-teman. Pembelajaran 1. Amati gambar berikut ini. Salman, Jono, dan Tigor berangkat sekolah bersama.
Mereka berangkat pagi-pagi dengan mengendarai sepeda. Lanjut ke halaman 3, teman-teman. Sepeda terbuat dari besi. Sepeda merupakan contoh benda tak hidup. Ciri benda tak hidup adalah tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, dan tidak tumbuh. Apakah kamu senang bersepeda? Berhati-hatilah ketika mengendarainya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman di sini halaman 3 yang bawah, bagian bawah, menebalkan dengan menulis tegak bersambung. Nah, kita sudah masuk ya teman-teman untuk belajar menulis tegak bersambung. Di sini teman-teman hanya menebalkan huruf-huruf yang sudah disediakan. Ya, diikuti ya sesuai titik-titik. Yang halaman 3 yang bawah, lalu dilanjut ke halaman 4 yang atas, yang ada gambar sepeda. Teman-teman hanya menebalkan ya. Terus kita mau belajar kegiatan 2, menghafalkan sila keempat Pancasila. Teman-teman masih ingat nggak apa bunyi sila keempat Pancasila dan simbol sila keempat Pancasila? Yuk kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar yang ada di halaman 4. Di gerbang sekolah Salman ada gambar perisai burung Garuda yang berisi simbol dan bunyi sila-sila Pancasila. Gambar Garuda Pancasila merupakan benda tak hidup. Kita lanjut ya teman-teman. Halaman ke-5. Ingatkah kamu simbol dan bunyi sila keempat Pancasila? Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Teman-teman diingat ya, simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bacakan bersama-sama, kemudian hafalkan bunyi sila keempat Pancasila tersebut. Oke teman-teman, sudah dipahami ya? Kita lanjut sekarang. Teman-teman dibuka bukunya halaman 8. Di sini di kegiatan 2, mengisi teka-teki sesuai gambar. Tuliskan nama benda-benda tak hidup di bawah ini. Nah teman-teman, ini ada kegiatan baru mengisi teka-teki. Teman-teman silakan diperhatikan gambarnya. Ya, Bunda Rika contohkan ya. Yang pertama, ini ada gambar apa teman-teman? Ya, gambar bola. Teman-teman nanti tulis ya ke bawah di dalam kotak, satu huruf satu kotak ya teman-teman. Tulis bola. Nah, terus yang kedua, ini gambar apa teman-teman? Oke, benar, ini ada gambar jembatan. Teman-teman tulis ke samping ya, satu huruf satu kotak. Jembatan. Selanjutnya teman-teman silakan diisi sesuai dengan gambar. Kalau kotaknya ke bawah, berarti teman-teman mengisinya ke bawah. Kalau ke samping, teman-teman isinya ke samping ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya kita mau belajar pembelajaran 2. Bunda tidak bacakan ya teman-teman, karena ini sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya. Di halaman 11 juga teman-teman. Di sini teman-teman boleh kerjakan, tetapi hanya untuk latihan. Ini hanya dihitung ya, sesuai dengan gambarnya. Jadi Bunda tidak akan membahas lagi karena sudah pernah di tema sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, dilihat halaman 13. Di sini ada gambar manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Bagaimana ciri-ciri benda hidup? Nah, ciri-cirinya teman-teman ya, coba perhatikan. Pada gambar terdapat berbagai benda hidup, yaitu apa saja teman-teman? Ya benar, ada bunga,
Terus ada kucing. Oke teman-teman, silakan lanjutkan diisi. Karena memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri benda hidup apa saja? Siapa yang tahu? Oke, benar. Yang pertama ciri-ciri benda hidup yaitu bernafas. Selanjutnya teman-teman silakan cari tahu sendiri ya. Nah teman-teman, selanjutnya dibuka halaman 16. Kita akan mengisi kegiatan 2, mengisi teka-teki sesuai gambar. Tuliskan nama benda-benda hidup di bawah ini. Tadi pembelajaran 1 Bunda Rika sudah jelaskan ya, sama seperti ini. Cuma di sini adalah benda-benda hidup. Kalau yang tadi benda-benda tak hidup. Di sini ada gambar macan. Teman-teman silakan tulis ke bawah hurufnya. Satu kotak satu huruf ya teman-teman. MACAN. Terus yang kedua di sini ada gambar rusa. Nah teman-teman tulis ke samping rusa ya, satu kotak satu huruf. Selanjutnya teman-teman silakan cari tahu sesuai gambar dan diisi setiap kotak satu huruf ya. Jika teman-teman tidak tahu, boleh minta bantuan ayah dan bunda ya di rumah. Oke teman-teman, kalau sudah selesai, Bunda Rika akan membacakan duniawi, yaitu manusia membutuhkan makanan agar tetap hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak untuk makanan manusia. Ayo lakukan setiap hari makan sayur dan buah. Teman-teman penting ya makan sayur dan buah supaya kita tetap sehat. Selanjutnya Bunda akan membacakan Uhrawi. Setiap manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Quran Surat Al-An'am ayat 142. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Dan Bunda Rika tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.